Wah, itu tas baru ya? Iya, yang kemarin udah bosen, jadi nggak mau aku pakai lagi. Suami kamu baik banget ya, Nan. Walaupun jarang di rumah, tapi hasil kerja kerasnya terbukti dipakai buat istri. Hahaha, iya dong. Daripada nangkring doang di rumah, mending fokus cari duit biar istri nggak kekurangan. Tapi aku heran deh, kok Doni nggak pernah kelihatan bareng kamu sekarang? Ya, namanya aduh, capek juga ya seharian belanja. Mana mallnya rame banget lagi. Tapi nggak apa-apa deh, soalnya kebutuhan aku banyak. Wah, ini tasnya baru lagi ya. Kayaknya tiap minggu ganti tuh. Iya dong, masa aku pakai yang lama terus? Bosen lah. Lagian suami aku kan kerja keras. Aku bagian ngabisin uangnya. Hahaha, biar hasilnya kelihatan. Iya sih, cuma heran aja suami kamu jarang kelihatan. Emang suami kamu sibuk banget ya, Nan? Namanya juga cari duit, Bu. Dia juga bukan tipe orang yang bisa santai di rumah. Jadi milih buat kerja terus. Tapi nggak apa-apa sih, kan duitnya jadi banyak. Oh gitu, kirain sibuk nemenin klien cantik di luar kota. Hahaha, kamu ini bisa aja. Klien mah urusan kerjaan. Yang penting aku gak kekurangan apa-apa. Yang penting rumah tangga aman ya kan? Aman kok. Lihat aja rumah aku, mobil aku, semuanya serba mewah. Kadang ya, Nan, barang mahal tuh nggak selalu bikin hati tenang tahu. Hati tenang itu bonus. Yang penting hidup enak dulu. Soalnya yang lain-lain mah belakangan. Ya udah, aku masuk dulu ya ibu-ibu. Jangan lupa ya, Nan, yang kelihatan mewah belum tentu nggak retak. Retak atau enggak, itu urusan aku. Kamu lagi ngapain sih, Mas? Kok senyum-senyum sendiri? Ada yang lucu ya? Biasa teman kantor pada bercanda. Teman kantor sekarang seru-seru ya? Chatan aja sampai lupa waktu. Sampai gak berhenti chatan dari tadi. Namanya juga kerjaan, harus diprioritasin biar hasilnya juga maksimal. Malam ini kamu ada acara kemana? Belum tahu, lihat nanti aja. Takutnya ada urusan mendadak. Urusan apa lagi? Kamu hampir tiap malam ada urusan. Sampai jarang ada di rumah loh. Jangan mulai deh, aku jarang di rumah karena kerja. Udah jangan dibahas, aku lagi capek. Rika, jangan overthinking. Mungkin cuma teman kerjanya. Kamu kenapa bengong? Nggak apa-apa, cuma lagi mikir mau ke salon mana nanti sore. Hobi banget ke salon. Iya, aku baru ingat kalau aku ada janji sama klien. Aku keluar bentar ya. Aku harus cari tahu siapa cewek yang tadi nelpon suamiku. Duh, panas banget sih hari ini. Tadi aku lewat depan rumah Nani, kok sepi banget ya? Ih, aku jadi inget sesuatu. Apaan sih? Jangan bikin penasaran deh. Nih ya, aku kemarin ke mall. Terus di sana aku lihat Doni, suaminya Nani. Sendirian?
Enggak, Doni sama cewek, tapi bukan Nani. Kelihatannya sih masih muda banget, tapi cantik. Kamu yakin? Iya, yakin banget. Tapi aku curiga kalau itu bukan rekan kerjanya deh. Soalnya mereka gandengan tangan, terus kelihatan romantis gitu. Pantesan Nani makin sering pamer kekayaan. Kayaknya nutupin sesuatu deh. Ah, masa sih? Nani kan kelihatannya bahagia. Bahagia apanya? Kalau bahagia nggak perlu teriak-teriak semua orang soal barang-barang mahalnya itu. Iya juga ya. Bisa jadi dia pamer biar orang-orang gak nanya soal suaminya. Tapi kasihan juga sih kalau bener suaminya punya ani-ani. Kasian kenapa? Dia bangga kok kelihatan kaya. Tapi diselingkuhin tetep aja sakit, Wak. Makanya aku bilang, kalau hidup tuh biasa aja, tapi hati tenang. Itu lebih enak loh. Kalau banyak duit tapi selingkuh, tetep aja kan ngebatin. Bener, tapi parah banget ya suaminya sampai punya ani-ani. Namanya juga banyak duit, nggak cukup lah kalau cuma satu. Maaf ya telat, tadi habis belanja dulu, beli tas baru lagi. Maklum, cewek kalau urusan belanja nggak ada habisnya. Wah, itu tas baru ya? Iya, yang kemarin udah bosen, jadi nggak mau aku pakai lagi. Suami kamu baik banget ya, Nan. Walaupun jarang di rumah, tapi hasil kerja kerasnya terbukti dipakai buat istri. Hahaha, iya dong, daripada nangkring doang di rumah, mending fokus cari duit biar istri nggak kekurangan. Tapi aku heran deh, kok Doni nggak pernah kelihatan bareng kamu sekarang? Ya, namanya juga orang sibuk. Sibuk kerja atau sibuk nemenin ani-ani ya? Apaan sih? Bercandanya nggak lucu deh. Gak ada yang sibuk sama ani-ani. Suami aku kerja buat aku. Ya aku cuma nanya, jangan tersinggung ya. Soalnya kasihan juga kalau istri nunggu kehadiran suami di rumah. Ternyata suaminya malah sibuk sama ani-ani. Gak perlu kasihanin aku. Hidup aku baik-baik aja dan gak kekurangan apapun. Terbukti kan, dompet aku aja lebih tebal dibandingkan kalian. Udah, jangan pada ribut. Arisannya dilanjut aja yuk. Kok kamu diem aja ya? Gak nyaman ya kita nongkrong di sini? Hahaha, nyaman-nyaman aja kok. Cuma jangan terlalu berani kayak gitu. Takut ada yang lihat nih. Ngapain takut sih? Justru aku seneng kalau ada yang lihat. Biar dunia tahu kalau kamu lebih nyaman sama aku dibanding istri kamu di rumah. Dari istri kamu ya? Iya, udah biarin aja. Nggak aku bales. Paling juga nanyain aku lagi di mana. Cerewet amat sih. Baru main bentar udah nyariin. Iya, dia emang gitu. Suka curigaan terus kalau aku lagi di luar rumah. Kamu emang gak capek dicurigain terus kayak gitu? Ya capek. Capek banget malah. Makanya aku kesini buat ketemu sama kamu. Tapi kamu tenang aja, aku nggak bakal ribet kayak dia kok. Nah gitu dong, fokus sama kita aja. Istri kamu biarin nunggu di rumah. Ah, Rika, kamu emang paling pinter bikin aku nyaman sampai lupa semuanya. Iya dong, kalau kita lagi berduaan gini, kamu itu jadi milik aku, bukan milik istri sah kamu itu. Kamu dewasa banget ya, bisa ngertiin posisi aku. Makasih ya. Aku cuma berusaha buat realistis. Aku tahu aku bukan istri kamu. Selama kamu jujur sama aku aman.
Mbak, aku mau ambil paket yang lengkap itu ya, yang paling mahal. Terus sekalian treatment wajah juga. Yang 10 juta itu ya, Bu? Iya, aku nggak mau perawatan yang murahan. Suamiku kerja banting tulang. Masa aku cuma pakai produk ecek-ecek? 10 juta? Wah, uang segitu bisa buat liburan sekeluarga tuh. Kalau buat aku uang segitu cuma cukup buat perawatan rambut doang. Karena buat jadi cantik itu mahal. Iya, emang cantik itu perlu biaya. Pasti suami juga seneng kalau ngeliat istrinya cantik. Ya iyalah, makanya aku rajin perawatan. Soalnya aku nggak mau kelihatan kalah sama siapapun. Tapi percuma juga perawatan mahal kalau masih kalah sama perempuan lain. Kamu kok ngomongnya ke situ terus sih? Kamu iri ya? Lihat aku bisa perawatan semahal ini. Iri? Enggak, Nan. Aku cuma kepikiran aja. Buat apa cantik luar dalam kalau suami kamu lebih sering muji perempuan lain? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu nggak tahu apa-apa tentang rumah tangga aku. Doni itu sibuk, bukan selingkuh kayak yang kamu gosipin. Kamu mau lihat buktinya? Nih, suami aku baru aja transfer uang ke rekening aku. Itu tandanya dia peduli. Uangnya aku yang pakai, bukan buat selingkuh. Uang emang bisa bikin kamu kelihatan bahagia, Nan. Tapi belum tentu bikin kamu tenang. Mbak, aku sensel aja ya. Aku nggak butuh belas kasihan siapapun. Aku punya segalanya. Mas Doni ada di sini sama perempuan lain. Jangan-jangan itu perempuan yang pernah aku lihat di HP Mas Doni. Kamu Rika? Wah, ternyata kamu tahu nama aku. Kamu ngapain di sini sama suami orang? Belanja, sama kayak kamu. Kenapa kalian bisa berduaan di sini? Jawab. Kamu pasti punya hubungan kan sama Mas Doni? Santai aja, aku cuma nemenin Doni kok. Kebetulan dia lagi ke toilet. Kamu sadar gak sih lagi ngomong sama siapa? Sabar dong, makanya aku gak takut. Kamu istrinya Doni kan? Kamu gak ngerasa bersalah sedikit pun. Dia suami aku loh. Emang ya pelakor zaman sekarang itu banyak yang gak tahu diri. Terus kenapa? Aku bisa sama dia karena dia juga milik aku kok. Jangan so jago ya. Kamu sengaja kan deketin dia buat kamu porotin. Iya, uangnya bisa aku pakai buat beli semua kebutuhan aku. Kayaknya buat kamu juga nggak kurang tuh. Jadi masih bahagia ya. Bahagia atau enggak itu urusan aku. Gak kayak kamu yang cuma numpang hidup di suami orang. Yang penting waktu dia lebih banyak buat aku dibanding kamu. Kamu bisa ambil waktunya, tapi kamu gak akan pernah jadi istri sah di mata semua orang. Kita lihat aja nanti, Mbak. Uang bisa beli banyak hal, termasuk masa depan. Minum dulu, Nak. Dari tadi kamu diam aja. Lagi banyak masalah ya? Enggak kok Bu, aku baik-baik aja. Kamu nggak perlu bohong di depan ibu. Kamu dari kecil nggak bisa bohong sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Ibu lebay. Aku baik-baik aja kok, beneran Bu. Hidup aku kan udah enak.
Tapi kok Doni jarang kesini sekarang? Dia sibuk, Bu. Aku juga kadang kesepian. Dia jarang pulang ke rumah. Makanya aku kesini biar gak sendirian terus. Kalau emang ada sesuatu, kamu pulang dan cerita aja ke ibu. Jangan pura-pura kuat. Ibu di sini, ada buat kamu. Aku gak boleh lemah, Bu. Aku bakal berusaha kuat. Karena aku tahu kalau menikah itu selalu ada ujiannya. Aku pulang dulu ya, Bu. Udah malam. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Lihat tuh, orang-orang pada ngeliatin kita. Kamu harus senyum, karena aku pengen nunjukin ke mereka kalau rumah tangga kita baik-baik aja. Iya, ini aku senyum kok. Jangan main HP mulu, emang lagi chatan sama siapa sih? Hahaha, wah udah rame ternyata. Iya, udah pada dateng dari tadi. Tumben suaminya ikut, Nan. Lagi nggak sibuk ya? Iya, kebetulan lagi free, jadi ikut nemenin aku kesini. Kalian kelihatan mesra banget deh. Iya dong, kan namanya juga Pak Sutri bahagia, jadi harus romantis terus. Nanti aja ngurusin kerjaannya. Nggak bisa, aku harus fast respon. Kuat juga ya kamu, pura-pura bahagia. Maksud kamu apa? Dari tadi suami kamu chatan sama cewek lain. Aku lihat sendiri kok. Yang penting aku kaya, aku bahagia, itu udah lebih dari cukup buat aku. Yakin bahagia? Kayaknya lebih bahagia aku deh. Hidup cukup, suami setia, hati tenang. Daripada banyak kata tapi rela diselingkuhin. Kamu gak tahu apa-apa soal hidup aku. Ada apa sih? Gak ada apa-apa, ayo kita foto mas, mumpung ada momen berdua. Lihat, kamu itu masih cantik, tapi kenapa hidup aku berantakan kayak gini? Dan secantik apapun, tetap aja aku ngerasa sedih. Aku capek pura-pura kuat di depan semua orang. Kenapa sih sakitnya nggak hilang-hilang? Doni udah bikin aku hancur. Dia selingkuh sama ani-ani itu, tapi aku malah milih bertahan. Kenapa aku sebodoh ini? Aku udah berusaha. Aku udah nutupin luka yang aku rasain biar semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi ternyata aku nggak bisa. Aku capek. Aku benci sama kamu, Doni. Tapi aku juga benci sama diri aku sendiri karena masih butuh kamu. Kenapa aku kalah sama perempuan itu? Andai aku berani pergi, andai aku gak takut kehilangan semua ini, pasti aku gak bakal sakit hati terus-terusan. Aku gak boleh lemah. Orang-orang taunya aku bahagia karena punya segalanya. Kamu lama banget, ngapain sih? Udah cepetan. Iya, sebentar.
ini kopi pahitnya, gula lagi habis. Iya, nggak apa-apa. Semalam kamu pulang jam berapa, Mas? Pagi. Sama dia? Iya, Kamu gak mau bohong lagi? capek bohong dulu. Aku mau jujur aja sama kamu. Aku milih nggak mau berhenti. Maksud kamu? Kamu kan udah tahu semuanya soal hubungan gelap aku sama dia. Tapi kamu tenang aja, aku tetap sama kamu. Dan aku juga nyaman punya kehidupan lain di luar rumah ini. Jadi kamu gak mau ninggalin dia? Iya, tapi aku bakal tetap tanggung jawab sama kamu. Semua kebutuhan kamu aku penuhin. Itu bukan yang aku minta. Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa dibeli pakai uang? Dengerin aku cuma minta satu hal. Kamu biarin aku punya perempuan lain, tapi kamu tetap hidup enak, tetap dihormati sebagai istri sah. Jadi ini pilihannya, kehilangan kamu atau kehilangan semuanya? Kamu yang tentuin sendiri. Kamu kejam. Kamu mau apa? Uang, mobil, tas, aku kasih. Selama ini kamu juga nikmatin hidup pakai uang kan? Baik, aku terima. Tapi jangan harap aku bahagia. Setidaknya hidup kamu aman. Bu Wati, lihat nih tas baruku. Baru aja datang dari butik. Asli mahal banget. Sampai aku mikir 2 kali mau dipakai kemana ya. Wah, bagus sih Nan. Tapi sayangnya tas gak bisa nyembuhin rasa sakit hati. Hahaha, kamu mah selalu aja begitu. Aneh ya orang miskin, berani-beraninya ngeremehin orang kaya. Iya sih, aku miskin. At least suamiku gak selingkuh. Ups. Aku punya segalanya. Rumah mewah, mobil mewah, uang berlimpah. Kamu iri aja kan? Jujur ya Nan, kalau aku jadi kamu, aku mending cerai deh. Buat apa kaya harta tapi sakit hati tiap hari? Cerai? Gak segampang itu. Kamu gak tahu rasanya hidup tanpa semua ini. Tapi kamu juga gak tahu rasanya hidup bahagia sama suami tanpa ani-ani. Itu lebih mahal dari apapun. Pikirin baik-baik Nani. Harta bisa datang dan pergi, tapi hati yang hancur belum tentu bisa sembuh. Uang kamu datang tepat waktu, seolah semuanya bisa diselesaikan pakai uang. Aku memang menang di kampung ini. Semua bisa aku beli, bisa aku pamerin. Tapi sebagai istri, aku kalah telak karena suamiku jatuh ke pelukan wanita lain. Ini sudah jalanku, aku harus terima meski hati aku remuk.